Hai sahabat semua, selamat datang di channel Siemens Skandals. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi kasih informasi yang berguna buat kalian. Makasih banget dukungan dari kalian. Nah, saat ini kita bakal bahas musuh yang paling sering kita temuin di kapal laut, corrosion atau karat dan kerak di lambung kapal atau teritip. Sebagian besar konstruksi kapal terbuat dari pelat baja. Pelat baja untuk bangunan kapal memiliki resiko kerusakan akibat terjadinya korosi. Menurut berbagai sumber, pengertian korosi adalah reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti udara atau air sehingga menimbulkan senyawa baru. Munculnya senyawa baru tersebut biasa disebut dengan pengkaratan, yaitu munculnya zat padat berwarna merah kecoklatan yang bersifat rapuh dan berpori. Korosi pada konstruksi kapal baja yang diakibatkan air laut dapat mengakibatkan menurunnya kekuatan konstruksi dan umur dari kapal, sehingga mengurangi jaminan keselamatan muatan dan penumpang kapal. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat korosi pada konstruksi kapal akibat air laut, maka diperlukan perlindungan korosi pada pelat kapal antara lain dengan cara menggunakan cat kapal dan penggunaan zinc anode pada bagian konstruksi kapal yang tercelup air laut. Mengutip dari National Association of Corrosion Engineers (NACE International), menurut buku yang ditulis oleh Fontana dan Green pada tahun 1967 ada 8 jenis korosi dan cara yang penanggulangan korosi pada kapal yang dapat Anda lakukan. 1. Uniform attack. Korosi seragam biasanya ditandai dengan reaksi kimia atau elektrokimia yang berlangsung secara seragam di seluruh permukaan yang terbuka atau di area yang luas. Reaksi kimia terjadi karena air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama pelat baja makin menipis. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diantaranya, pemilihan material pelat baja yang tepat beserta pelapisannya, coating, diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor dan perlindungan cathodic protection. 2. Galvanic or to metal corrosion. Korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang bersifat lebih anodik akan terkorosi. 3. Crevice corrosion. Korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain dan diantaranya terdapat celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga terdapat konsentrasi oksigen. Jenis korosi ini biasanya disebabkan oleh lubang yang kecil, dan celah-celah di bawah kepala baut dan paku keling. 4. Pitting corrosion. Korosi lubang. Korosi ini menimbulkan lubang yang terlokalisir pada permukaan logam. Lubang-lubang ini mungkin berdiameter kecil atau besar, tetapi dalam kebanyakan kasus mereka relatif kecil. Lubang terkadang terisolasi atau sangat berdekatan sehingga terlihat seperti permukaan kasar. Umumnya lubang dapat digambarkan sebagai rongga atau lubang dengan diameter permukaan hampir sama. Pitting adalah salah satu bentuk korosi yang paling merusak dan berbahaya. 5. Intergranular corrosion. Intergranular adalah korosi terlokalisasi dalam daerah yang sempit dan terjadi di batas butir. Logam merupakan susunan butiran-butiran kristal seperti butiran pasir yang menyusun batu pasir. Butiran-butiran tersebut saling terikat yang kemudian membentuk mikrostruktur. Adanya korosi menyebabkan butiran menjadi lemah terutama di batas butir sehingga logam kehilangan kekuatan. 6. Selective leaching. Merupakan proses menghilangkan satu elemen dari solid alloy dengan proses korosi. 7. Erosion corrosion. Korosi-erosi adalah percepatan tingkat kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan permukaan logam. Umumnya gerakan ini cukup cepat, dan berkaitan dengan abrasi korosi yang terjadi karena gesekan antara cairan yang korosif pada permukaan logam ataupun karena aliran fluida yang sangat deras yang dapat mengikis lapisan pelindung atau aus pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada bagian pipa dan propeller.
8. Stress corrosion cracking. Mekanisme korosi tegangan terjadi akibat adanya hubungan dari 3 faktor komponen, yaitu bahan rentan terhadap korosi, adanya larutan elektrolit, lingkungan, dan adanya tegangan. Sebagai contoh, tembaga rentan terhadap senyawa amonia, baja ringan rentan terhadap larutan alkali dan baja tahan karat rentan terhadap klorida. Korosi laut memiliki dampak yang signifikan terhadap umur kapal.